Nah, aku kan ngomongnya, ini ngomong masa depan mau, soalnya di dua masa depan menuju masa depan itu. Iya. Masa depannya sopo? Masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pegiat desa, sahabat desa, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Suara Desa. Dalam episode kali ini, kita akan mengambil tema menuju BUMDes masa depan. Bersama kita, satu narasumber utama, yaitu Bapak Priyadi SE dari TAPM Kabupaten Jombang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Wiwit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini sejuk sekali hawanya. Habis hujan, duduk di wisata desa seperti ini. Bagaimana Pak perjalanan dari Mojokerto ke Sumber Biru ini tadi? Perjalanan cukup lumayan karena kebetulan saya tinggal di Mojokerto. Seperti biasa berangkat dulu harus ke Jombang, tapi karena ini ada acara langsung ke Sumber Biru, jadi perjalanan dari Mojokerto langsung ke Wonosalam. Menurut saya perjalanannya cukup menarik karena tidak biasa saya lewati. Kalau biasanya lewat jalan lurus, hal ini harus pakai naik-naik gitu. Ya. Pak Pri kan rumahnya aslinya di Mojokerto ya, kan sekarang bekerja di Jombang. Menurut Pak Pri, BUMDes yang ada di Jombang dari sejak Pak Pri pertama di sini sampai sekarang itu bagaimana? Perkembangan BUMDes itu ya. Iya. Pertama kali saya bertugas itu kan tahun 2016 akhir ya, hampir 2017. Alhamdulillah saya datang ke Jombang itu, posisi Jombang itu termasuk kabupaten yang agak unik kalau menurut saya, karena BUMDes itu bisa lahir secara serempak atau berdiri secara serempak di tahun 2015-16. Iya, 2015. Dan kemudian perjalanannya memang bervariasi, ada yang langsung bisa berjalan bagus, ada yang sedikit tersendat, ada juga yang saat ini sudah mulai meluncur dengan baik menjadi BUMDes yang dalam kategori maju. Oke. Begitu, Mbak. Menurut Pak Pri, perkembangan BUMDes yang ada di Jombang ini seharusnya itu apa sih trik-trik yang harus mereka lakukan agar BUMDesnya lebih bisa berkembang lagi? Oh ya, beberapa persoalan yang sering disampaikan oleh BUMDes itu merasa tidak punya teman di awal mulai dia berdiri, karena setelah berdiri tidak banyak yang care untuk kemudian mendampingi. Nah, akhir-akhir ini atau sampai saat ini pemerintah sudah sangat memperhatikan dari mulai regulasinya dan hal-hal lain yang kemudian menguatkan BUMDes merasa sudah punya teman dari mulai pusat, provinsi maupun kabupaten. Kalau soal pendampingannya memang ada beberapa hal yang kadang masih terabaikan dari desa karena desa belum begitu concern kepada BUMDes. Tapi hari ini, mulai hari ini dan beberapa waktu lalu setelah pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi dalam rangka mendukung BUMDes, saya kira BUMDes sudah mulai percaya diri untuk bisa mengembangkan hal-hal yang bisa mengungkit usaha-usaha yang mereka jalankan. Ada nggak sih contoh-contoh yang sudah Pak Pri lihat di beberapa BUMDes yang sudah maju? Kira-kira apa yang mereka angkat agar BUMDesnya lebih terlihat maju saat ini di Jombang, Pak? Oh ya, dari 302 BUMDes yang saat ini berjalan, memang semenjak awal berdiri, menurut data yang coba saya petakan itu di awal hampir semuanya itu simpan pinjam, sekitar 70%. 20% itu simpan pinjam dan usaha lainnya, dan 10% itu usaha lainnya. Nah, saat ini mereka sudah mulai berpikir soal usaha apa yang sekiranya bisa dikembangkan untuk memajukan BUMDesnya. Yaitu dengan menggali potensi-potensi yang ada di desa yang kemudian dijadikan usaha atau unit usahanya. Satu contoh lah, misalkan yang kita duduk di sini nih, Sumber Biru ya. Sumber Biru itu saya datang ke sini tahun 2016-17 begitu masih belum seperti ini, masih sungai yang kotor, tempat membuang sampah begitu. Karena upaya dari pemerintah desa dan masyarakat desa yang care kepada pengembangan usaha desa, akhirnya disulap. Nah, saat ini kebetulan pas karena hujan yang nggak terlalu ramai. Kalau sahabat Bapak Ibu sekalian itu hadir di hari Sabtu Minggu, itu biasanya penuh ini. Hari biasa pun kalau nggak hujan juga biasanya penuh. Ini salah satunya. Kemudian hal yang lain juga saya lihat sudah mulai terlihat dari mulai usaha-usaha yang tadinya tidak dilirik
atau usaha-usaha yang dulunya dikelola oleh orang lain saat ini sudah mulai dikelola desa. Misalnya di desa tetangga Galengdowo itu mulai susu itu ya Mbak, susu itu menjadi hal yang diperhatikan oleh desa, dikelola oleh BUMDes. Kemudian ada lagi yang di bawahnya lagi masih seperti yang di sini, wisata Pandan Sili Ngambungan ya, itu kan juga seperti itu. Jadi awalnya mangkrak, kemudian di tahun 2017-an, 18-an begitulah kemudian dibangun lagi dan kemudian muncul menjadi salah satu unit usaha BUMDes. Itu beberapa contoh, selain yang lainnya ada yang perdagangan, ada yang pertanian dan seterusnya. Oke, yang marak sekarang ini kan untuk para BUMDes ini Pak ya, ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Menurut Pak Pri, dengan lahirnya PP 11 tahun 2021 ini menguntungkan atau malah merugikan BUMDes, Pak? Kalau menurut hemat saya menguntungkan ya Mbak, karena itu sebenarnya kan PP 11 tahun 2021 ya, itu kan menjawab kegalauan yang selama ini dialami oleh BUMDes. Jadi PP 11 itu kan sebenarnya lanjutan atau menguatkan yang sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja kalau nggak salah di pasal 107 soal badan hukum. Sehingga ketika bicara BUMDes nantinya akan seperti usaha-usaha yang lain yang sudah jalan. Dia mempunyai badan hukum yang nantinya bisa menguatkan posisi BUMDes, posisi tawar BUMDes. Kalau mau mengadakan kerjasama usaha, kalau kemudian mungkin butuh modal untuk pengembangan harus berinteraksi dengan bank dan seterusnya. Jadi regulasi yang ada itu salah satu dan salah dua ya yang menguntungkan. Hal lain yang penting dari regulasi ini tadi menjawab kegalauan, karena selama ini banyak BUMDes itu yang pengurusnya khawatir jangan-jangan saya melakukan kegiatan itu nanti salah, jangan-jangan nanti melakukan kegiatan itu rugi terus kena ranah hukum dan seterusnya lah. Di PP 11 ini salah satu yang diatur adalah bahwa pengelola BUMDes itu nanti pengelola BUMDes tadi dikuatkan dengan melalui mekanisme musyawarah desa yang lebih kuat daripada regulasi sebelumnya, untuk kemudian dengan lebih leluasa bisa mengatur usaha sepanjang usaha itu adalah yang sudah diputuskan di musyawarah desa. Itu salah satu hal yang lain juga yang ada di PP 11. Kemudian tadi saya bicara badan hukum. PP 11 ada kelanjutannya Permendes 3 yang itu mengatur tata cara bagaimana mendaftarkan badan hukum. Nah, ini yang kemudian saya kira menjadi hal penting bagi BUMDes untuk tidak lagi galau dalam menghadapi perkembangan persaingan BUMDes di masa depan. Mungkin gitu, Mbak. Ya, semakin seru saja ya ini perbincangan kita ini ya Pak ya. Mengenai obrolan tentang PP 11 tahun 2021 dan Permendes 3. Oke. Kalau menurut panjenengan Pak Pri, setelah nanti kita sudah mendaftarkan badan hukum dan BUMDes itu sudah mendapat badan hukum, terus langkah-langkah selanjutnya apa sih yang harus ditempuh BUMDes ini? Oh ya, jadi kalau bicara Permendes 3 itu kan memang tadi ya bagian yang istilah regulasi lanjutan dari PP 11 yang menjelaskan atau lebih mendetailkan secara teknis. Kalau bicara Permendes 3 tahun 2001 itu kan mengatur tentang pendaftaran badan hukum, kemudian pendataan pemeringkatan, kemudian pembinaan dan seterusnya. Yang itu otomatis akan lebih arah yang jelas kepada BUMDes. Jadi nanti BUMDes akan diberi ruang untuk bisa mengadministrasikan, melaksanakan, mengembangkan usahanya itu lebih secara sistematis begitu. Jadi setelah mendaftar, dia mendapatkan badan hukum, setelah mendapatkan badan hukum, dia akan memperoleh beberapa keuntungan-keuntungan yang tadi sudah saya sampaikan di depan sebelumnya tadi. Yang menarik tadi saya dengar statement Pak Pri itu tentang BUMDes merasa tidak punya teman. Dengan BUMDes tidak punya teman, merasa dirinya tidak punya teman, itu menurut jenengan bagaimana sih? Terus tindak lanjut apa yang seharusnya dilakukan agar BUMDes itu percaya diri? Oh ya, itu memang itu sesuatu statement atau suara BUMDes yang sudah saya dengar sejak awal saya ke sini. Cuman sebenarnya kalau sekarang mestinya sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi bahasa itu muncul ketika BUMDes lahir atau berdiri sejak tahun 2015 itu merasa tidak banyak pihak yang mau mendekat atau yang membina untuk kemudian BUMDes itu bisa berjalan sesuai harapan. Jadi
cara berusaha, cara-cara untuk kemudian mengatur administrasi dan seterusnya. Nah, saat ini saya kira itu sudah mestinya sudah tidak lagi menjadi hal yang disuarakan lagi oleh BUMDes, karena dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk oleh teman-teman pendamping desa, itu semuanya sudah merapat kepada BUMDes. Salah satu contoh kalau di Jombang, baru-baru ini, bukan baru-baru ini, malah saat ini sedang ada kegiatan namanya Sekolah BUMDes, yang itu adalah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jombang, dalam ini DPMD, dengan STIE Dewantara, yang di situ kegiatannya adalah pembelajaran di kelas untuk terkait dengan administrasi dan pengembangan usaha, dan nantinya dilanjutkan dengan pembelajaran out class. Kelihatannya mengikuti di kegiatan KKN dan prakteknya mahasiswa. Itu salah satunya. Kemudian yang ke depan ini sebenarnya dulu juga sudah pernah sebenarnya ada beberapa kegiatan di PMD, cuman dirasa oleh mereka masih belum cukup. Ke depan ini ada beberapa agenda yang juga akan diberikan atau dilakukan atau kegiatannya kepada BUMDes. Salah satunya adalah rencana BIMTEK yang akan dilaksanakan oleh BPKP. Nah, saya melihat bahwa keikutsertaan atau kemauan dari BPKP untuk ikut masuk kepada BUMDes itu menjadi hal yang sangat positif. Kita tahu kan BPKP kan bayangannya itu kan pasti yang hal periksa-periksa gitu ya. Ya. Ketika kemudian ngeri gitu ya, Pak. Ngeri. Tapi nggak ngeri banget. Jadi kalau BPKP masuk seolah-olah bakal diperiksa. Nah, ini sudah mau hadir ke BUMDes untuk memberikan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis soal pelaporan keuangan dan pembukuan. Ini kan sangat, artinya apa? BUMDes sudah tidak lagi akan merasa tidak punya teman. Hal lain lagi, yang lain kalau tadi ada STIE Dewantara, kemudian muncul lagi ini yang akan juga ke depan, mungkin kalau BPKP itu insya Allah bulan-bulan depan ini di Jombang ya. Kalau yang setan mungkin ya dalam tahun inilah, nggak tahu nanti tepatnya bulan apa, itu juga akan melakukan pelatihan dan pendampingan BUMDes. Saya kira kan bahasa yang disampaikan tadi ya soal tidak punya teman, mudah-mudahan mulai saat ini itu sudah tidak lagi muncul, karena temannya sudah banyak, apalagi teman-teman pendamping, teman-teman di desa, kemudian dari dinas, dari semua level, kabupaten, provinsi, pusat, semuanya sudah care untuk menemani BUMDes ke depannya. Alhamdulillah kalau gitu Pak ya, sudah banyak yang care sama BUMDes, sehingga BUMDes tidak lagi harus merasa minder karena dia merasa sendiri. BUMDes harus bisa mandiri, percaya diri agar bisa lebih maju lagi. Ini Pak, yang maaf ini Pak ya kalau salah, yang pernah yang saya lihat itu rata-rata di desa itu berpikir bahwa BUMDes itu kalau punya aset, punya kekayaan, semuanya itu miliknya BUMDes, ya sudah selesai. Kalau menurut aturan atau menurut Pak Pri sendiri, sebenarnya kedudukan BUMDes sama BEMDes itu bagaimana sih Pak? Oh ya, soal kepemilikan aset ya. Iya. Jadi ya, ini justru yang tadi saya mau sampaikan juga, di PP 11 itu kan salah satu yang diatur di dalamnya adalah kepemilikan aset. Dan menjawab barangkali keraguan atau kegalauan di sebelumnya, di regulasi sebelumnya. Karena di PP 11 itu sudah sangat jelas diatur bahwa BUMDes bisa mendapatkan penyertaan modal dari desa. Tapi kalau soal kemudian itu aset desa, tanah kas desa, kemudian gedung yang tidak saja memang tidak bisa menjadi milik BUMDes. Tapi bisa dikelola oleh BUMDes melalui kerjasama, melalui pengelolaan, melalui sewa dan seterusnya. Tapi saya pikir tidak masalah, itu hanya soal soal tata cara saja. Tapi pada prinsipnya akan memperjelas status dari kepemilikan agar kedepannya itu tidak menjadi permasalahan. Jadi justru ini yang menjawab kegalauan soal aset di desa dan kemudian aset yang nantinya dikelola oleh BUMDes. Dan mungkin satu lagi Mbak, mungkin saya ingat soal tadi masih nyambung soal teman ya. Jadi saat ini itu di BUMDes itu banyak juga yang mau menemani, saya senang bicara teman ini. Yang mau menemani itu tidak hanya dari tadi soal mau mengajari, membina, memberikan pelatihan dan seterusnya, tapi juga memberikan ruang-ruang berusaha atau peluang-peluang usaha. Kalau tadi BUMDes sudah bisa memunculkan potensi desa, bisa memunculkan potensi desa untuk menjadi usaha, ini pihak luar. Satu contoh gini, tadi kalau soal bicara susu ya, itu kan ada salah satu pabrik yang kemudian dia bekerja sama untuk membeli susu, Indolacto misalnya. Kemudian ada lagi di desa yang lain, misalkan pabrik dia punya limbah, punya sampah yang ternyata masih bisa dijual dan bermanfaat dan harganya juga signifikan.
di salah satu di utara Banten sana. Nah, hal kayak gini yang menurut saya yang kemudian sudah tidak lagi bicara BUMDes tidak punya teman, karena temannya sudah banyak, termasuk teman-teman dari dunia usaha, dunia bisnis. Ya, terima kasih Pak atas kedatangannya Pak Pri ke sini tadi dan telah membahas tentang BUMDes, mengupas tuntas tentang BUMDes hari ini. Untuk BUMDes-BUMDes yang ada dimanapun Anda berada, di Jombang pada khususnya, jangan takut lagi karena BUMDes sudah banyak teman. Tidak usah minder lagi, kita seperti tadi yang sudah Pak Pri sampaikan, okay, kita bisa menggali potensi-potensi apa yang ada di desa dan sudah banyak yang bersedia mendampingi BUMDes-BUMDes, baik itu lembaga, universitas, pengusaha, dinas-dinas itu bisa mendampingi BUMDes yang ada di sekitar kita, nggih. Seperti itu Pak Pring, ya, kira-kira begitu. Oke. Oh ya, ada satu hal lagi yang sekiranya itu menjadi hal penting khususnya di level kabupaten, karena kita bertugaskan di Kabupaten Jombang ya. Keseriusan dari pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka menindaklanjuti regulasi di tingkat pusat itu di tahun 2021 juga, setelah terbitnya PP 11 dan Permendes 3 itu meluncurkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Ini artinya bahwa dukungan penuh sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka untuk mendampingi dan membina BUMDes di Kabupaten Jombang. Sangat menarik perbincangan kita pagi hari ini Pak Pri, walaupun cuacanya hujan dan mendung, Pak Pri terasa kerasan kayaknya di sini ya Pak. Sebelum Pak Pri pergi meninggalkan Desa Wonomerto ini yang sejuk dan nyaman ini, saya bisa enggak sih Pak Pri ngasih pesan-pesan untuk BUMDes-BUMDes yang ada di Jombang? Ya, terima kasih Mbak Wid. Saya jangan ngasih petua ya, nanti kalau ngasih petua dikira orang tua saya. Saya mau menyampaikan hal yang mungkin ke depan bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan lah oleh BUMDes, bahwasanya saat ini kan memang BUMDes sedang menghadapi persaingan dan sedang menghadapi tantangan untuk bagaimana di masa depan itu BUMDes menjadi usaha yang benar-benar profesional. Nah, beberapa hal yang tadi saya sampaikan dari awal sampai dengan akhir, pada intinya adalah bahwa BUMDes jangan pernah merasa tidak punya teman, karena semua pihak saat ini sudah datang hadir untuk merangkul BUMDes untuk menuju BUMDes masa depan yang lebih baik, yang lebih maju, dan tentunya menjadi BUMDes yang bermanfaat bagi desanya. Amin. Ya. Begitu mungkin Mbak. Oke, terima kasih Pak Pri. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Pri TAPM Kabupaten Jombang ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share di channel Suara Desa. Suara Desa, Desa Bisa. Saksikan terus channel YouTube Suara Desa P3MD Kabupaten Jombang. Suara Desa, Desa Bisa.